Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung di channel kami, Family di Jepang. Teman-teman, jadi buat yang baru join, perkenalkan saya Sri. Teman-teman yang mungkin yang sudah tahu, yang sudah mengikuti video saya sebelumnya, saya suka cerita tentang pengalaman saya selama menjadi pramugari di maskapai Garuda Indonesia. Dan sharing kali ini saya ingin bercerita lagi tentang pengalaman saya, karena beberapa ada yang nanyain, terus dengan fasilitas yang super enak, dengan semua yang udah saya dapetin, kenapa kok keluar gitu, banyak yang nanyain kenapa resign. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang alasan saya kenapa resign menjadi pramugari. Sebenarnya hari ini tuh saya cuma berniat jalan-jalan di taman yang kebetulan sangat dekat dari rumah. Nah, teman-teman maaf ya, maksudnya saya nggak tahu situasinya, ternyata hari ini tuh banyak anak-anak SD yang lagi berkunjung bersama ini senseinya. Jadi teman-teman tadi bisa lihat kan sekitar lapangan ini tuh dipenuhi dengan anak-anak SD. Kayak seru banget, mereka kayak ada games dengan sensei dan foto bareng. Jadi sebenarnya udah biasa sih di sini seperti itu. Cuman kebetulannya aja pas saya lagi mau take video ternyata mereka pada di sini. Nah, lihat deh teman-teman di belakang saya. Nih, rame banget. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ceritanya kenapa saya resign jadi pramugari, kenapa saya berpikir keluar begitu saja, padahal sebenarnya saya udah nyaman banget terbang. Jadi saya flashback lagi, saya udah terbang kurang lebih 9 tahun di Garuda. Jadi udah kayak jiwanya tuh udah mendarah daging banget yang namanya terbang. Yang pertama, kenapa saya resign itu karena pada saat saya sudah menikah dan punya anak, saya sering meninggalkan suami dan anak-anak karena terbang, tugas terbang. Kadang saya meninggalkan mereka tuh 3-5 hari. Jadi akhirnya saya merasa kok ada yang hilang. Jadi saya merasa kayak kurang nyaman. Pada saat nginep di hotel juga, saya kok kepikiran sama anak-anak terus. Saya ngerasa ya Allah, udah ada babysitter sih, udah ada pembantu juga yang bantuin di rumah. Cuman saya masih ngerasa kayak apa ya, gimana sih teman-teman, ngerasa bersalah aja, kayak nggak bisa jadi ibu yang sempurna, ngurus suami, ngurus anak. Jadi di situ pemicu munculnya kegalauan saya untuk melanjutkan terbang. Tapi lagi-lagi setiap orang berbeda. Nah, untuk kasus saya sendiri itu benar-benar mengganjal di hati. Nah, terus yang kedua, saya berusaha mencari tahu lagi, maksudnya belajar lagi tentang Islam, seperti apa sih anjuran Islam terhadap wanita yang bekerja di luar rumah. Nah, setelah saya belajar banyak dari beberapa referensi, dari beberapa ustaz dan ustazah, akhirnya saya punya kesimpulan sendiri, namun saya belum mengambil keputusan. Nah, tepatnya hari itu saya kebetulan ketemu dengan Mama Dede. Teman-teman tahu kan Mama Dede. Nah, aku ketemu Mama Dede itu di Starbucks airport. Nah, saat itu saya curhat banyak, jadi sampai kayak nangis-nangis gitu, pelukan sama Mama Dede. Ini gimana, aku galau banget ini, antara mau keluar sama enggak gitu. Terus aku cerita, maksudnya aku udah nggak nyaman juga karena terbang harus buka-buka hijab kan. Jadi teman-teman tahu sendiri kalau Garuda itu masih belum mengizinkan kita belum boleh lah pakai hijab untuk penerbangan domestik internasional, kecuali ke Arab ya, kecuali ke Jeddah itu kita harus buka hijab. Jadi boleh sih pakai hijabnya, tapi pada saat nggak terbang. Jadi misalnya teman-teman udah nginep di hotel nih, udah habis tugas terbang, nggak boleh pakai hijab. Tapi pada saat on duty itu saat itu nggak sama sekali. Nah, habis itu saya curhat lah tentang masalah ini. Nah, terus Mama Dede menyarankan bahwa
untuk mengambil keputusan secepatnya. Karena maksudnya pertama, teman-teman tahu sendiri, ajal nggak ada yang tahu ya. Dan jangan sampai saya sementara melaksanakan tugas terbang dalam keadaan membuka aurat dan terjadi ya maksudnya saya dipanggil Allah ya, saya dalam keadaan itu kan artinya saya no excuse lagi, udah nauzubillah lah, seperti itulah kira-kira. Nah akhirnya saat itu Mama Dede menyarankan untuk keluar karena masih banyak toh pekerjaan yang lain yang bisa kita lakukan tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu mengenakan hijab. Nah setelah itu saya akhirnya koordinasi atau diskusi lagi sama suami. Suami pun sebenarnya dari dulu juga udah ngasih tahu itu, maksudnya mengingatkan bahwa buka hijab, maksudnya buka tutup hijab kan saat terbang buka, saat pulang pakai, jadi kayak udah diingetin. Cuman suami lebih kayak menyerahkan ke saya apa saya udah siap, karena dia nggak mau kalau nanti aku jadi ngamuk atau jadi menyalahkan dia atas keputusan yang saya ambil. Jadi akhirnya dia memberikan saya waktu untuk berpikir lagi, untuk lebih tenang lagi dalam memutuskan. Nah, dan dia sih emang udah mulai apa ya, kayak nggak ridho gitu, maksudnya aku terbang tanpa berhijab kan, dan saya masih kayak masih mau menikmati gitu. Nah terus suami ngasih tahu sampai kapan mau dinikmati gitu, jangan sampai itu adalah penerbangan terakhir kamu gitu, anggapannya kayak gitulah. Jadi kenapa nggak disegerakan gitu. Terus aku alasan lagi ya teman-teman, tapi kan saya pengennya uang punya uang sendiri, pengen ibaratnya kayak apa ya, punya penghasilan sendiri itu kan lebih enak ya teman-teman. Nah terus lagi-lagi pesan daripada para ustazah ngasih tahu kalau memang wanita itu nggak punya kewajiban untuk mencari nafkah, khususnya istri ya teman-teman. Jadi jika suami kita mampu menafkahi kita, kenapa harus kita yang mencari nafkah, seperti itu. Nah dari situ saya berpikir saya nggak punya alasan lagi nih buat nolak untuk resign. Tapi saya coba lagi jalani kira-kira sebulan ya teman-teman. Nggak sampai sebulan. Semakinlah hati saya tuh nggak tenang, jadi tiap terbang saya ngerasa kayak udah risih, jadi kayak diliatin penumpang juga udah nggak enak. Jadi akhirnya tanpa pikir panjang, hari itu saya langsung meng-email chief saya atau atasan saya untuk mengajukan pengunduran diri. Nah teman-teman tahu nggak apa yang saya rasakan pada saat saya sudah meng-email chief saya waktu itu? Jadi kayak rasanya tuh kayak ada beban yang sangat berat di pundak saya tiba-tiba lepas. Jadi kayak langsung, Masya Allah, Alhamdulillah, kayak lega banget. Jadi kayak teman-teman pernah nggak sih ngerasain yang kayak di bawah tekanan, yang kayak merasa nggak nyaman, tiba-tiba langsung plong, yang kayak bisa bernafas. Nah waktu itu aku sampai, aku inget banget soalnya aku email chief itu di mobil sama suami. Jadi pas emailnya terkirim, itu langsung kayak aku bisa tarik nafas dan langsung meluk suami sambil peluk, sambil nangis. Jadi waktu itu aku ingat banget sampai nangis-nangis, ya Allah, ternyata beban ini langsung kayak Allah langsung angkat, langsung kayak Masya Allah, rasanya tuh kayak plong, tenang, dan aku nggak bisa ungkapin dengan kata-kata pokoknya teman-teman. Jadi ternyata kayak kebahagiaan itu nggak bisa dibayar dengan apapun, maksudnya dengan uang, dengan apa. Jadi perasaan yang saya rasakan waktu itu tuh benar-benar yang kayak Masya Allah. Nah dari situ aku ngerasa, kenapa sih nggak dari dulu aku ngambil keputusan ini. Ternyata seperti ini kenyamanan hati yang aku rasain semenjak setelah mengambil keputusan itu. Karena sebulan, aku bilang sebulan apa 2 bulan terakhir itu kan aku ngerasa kayak gelisah, nggak nyaman, kayak nggak enak aja gitu teman-teman. Nah setelah itu, jadi sekedar informasi, saat itu saya belum ada rencana untuk ke Jepang. Jadi suami saya belum tahu kepastian akan pindah ke Jepang gitu. Jadi saya mengambil keputusan itu, ya udah aku tinggal di rumah ngurus anak dan sebagainya tanpa ada pikiran ke situ.
Nah ternyata beberapa hari setelah itu ada informasi bahwa suami saya sudah harus berangkat segera ke Jepang. Nah dari situ saya juga nggak langsung berangkat karena masih harus ngurus beberapa berkas, beberapa perlengkapan terbang yang harus saya kembalikan. Jadi waktu itu suami berangkat duluan ke Jepang, 2 bulan ke depan barulah saya menyusul. Nah seperti itu kira-kira. Jadi Masya Allah itu apa ya teman-teman, dari setiap keputusan yang kita ambil itu insya Allah Allah akan pasti menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah seperti yang kayak saya bilang, saya nggak pernah berpikir bisa tinggal di Jepang, ternyata Allah langsung ngasih kayak surprise, ini aku bisa tinggal di sini gitu. Jadi aku kayak bisa nenangin dirinya tuh lebih nggak baperan gitu. Kalau misalnya aku ngabisin waktu di sana pasti kayak masih terngiang-ngiang dengan suasana terbang, dengan apa. Nah di sini aku benar-benar kayak pas pindah itu kayak mulai hidup baru kayak kan. Teman-teman, seiring berjalannya waktu saya nggak menampik kalau saya juga kangen terbang. Jadi sometimes itu saya kayak masih kebawa bangun subuhnya, alarmnya dan sebagainya lah. Apalagi teman-teman di Instagram di mana semuanya kan masih pada terbang, jadi kayak masih baper kadang kayak gitu. Terus suka kayak nangis sendiri gitu, aku kok kayak kangen terbang kayak gitu-gitu. Nah waktu awal-awal ya teman-teman, dan lagi-lagi tiap saya baper saya langsung ingat nggak usah, maksudnya insya Allah ini yang terbaik. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi tiap aku baper aku ingat itu lagi. Nah jadi maksudnya kamu nggak punya the way lagi untuk ke situ gitu, maksudnya karena harus meninggalkan satu kewajiban kamu sebagai muslim. Jadi akhirnya aku mulai kuat lagi. Jadi tiap ingat itu lagi saya langsung self reminder lagi, oh nggak boleh kayak gitu. Jadi ya seperti itulah, hingga saat ini aku benar-benar udah ngerasa sangat nyaman banget di rumah. Jadi udah kayak nggak ada tekanan, nggak ada beban atau apa. Dan teman-teman asal tahu, tadinya tuh aku pikir aku bisa nggak sih gitu survive, sedangkan aku tuh orangnya lumayan agak boros ya teman-teman. Terus pengeluaran aku juga yang biasanya banyak banget karena ngerasa kayak punya uang sendiri apa gitu, bisa nggak sih nanti tertutupi atau gimana gitu. Nah ternyata setelah saya sendiri menjalani, Masya Allah Alhamdulillah, semua yang nggak pernah kita pikirkan, maksudnya rezekinya itu alhamdulillah mengalir. Jadi saya ngerasa meskipun saya nggak bekerja, rezeki itu lancar ya, mengalir. Dan kayak nggak ada bedanya dengan waktu aku terbang dengan yang sekarang, kayak nggak ada bedanya. Maksudnya aku nggak kayak berusaha untuk hemat-hemat banget atau apa, enggak. Jadi maksudnya hidup aku dengan yang dulu pas terbang dan sekarang itu hampir sama aja. Jadi kayak aku enjoy, mau beli apa aja alhamdulillah masih ada gitu, maksudnya bisa ditutupi. Dan satu lagi ya teman-teman, maksudnya pengalaman yang nggak bisa aku lupakan, maksudnya Allah tuh langsung ngebayar reward itu kayak tunai ya. Allah bayar tunai. Kenapa? Pada saat aku kembali datang ke Jepang di tahun pertama itu, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah nitipin aku bayi gitu, maksudnya aku hamil lagi. Nah, padahal waktu di Indonesia sendiri, waktu sebelum aku resign itu aku bener-bener kayak, ya Allah aku pengen banget punya anak kedua lagi, aku pengen hamil lagi gitu. Terus sampai kita tuh udah udah kayak program juga. Dan ternyata saya hamil dan keguguran. Nah ternyata habis itu pas di Jepang saya juga langsung dikasih hadiah sama Allah gitu, maksudnya ini kamu pengen banget ini sekarang aku udah kasih gitu. Jadi aku alhamdulillah hamil anak kedua. Dan di tahun kedua aku di Jepang, alhamdulillah lagi ada reward lagi dari Allah yang nggak pernah aku sangka-sangka sama sekali. Jadi aku dikasih kesempatan sama Allah untuk berhaji di tahun 2019. Jadi saya dan suami
ikut berhaji di Jepang di tahun 2019 tahun kemarin ya tepatnya teman-teman. Jadi nah yang pada intinya yang pengen saya tekankan di sini banyak hal yang sangat saya impikan, semuanya akhirnya Allah jawab saat saya sudah resign. Dan lagi-lagi saya menyambungkan dengan apa yang tadi saya bilang, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah sebelumnya teman-teman, saya sebenarnya pernah memberi waktu kepada diri saya, dan maksudnya sambil berdoa. Aku ingat banget pas umroh waktu itu sama suami, itu pas kami udah baru-baru nikah. Sebelumnya kan suami udah sering bilang pikirin lagi untuk terbang dengan membuka hijab gitu. Nah waktu itu saya nggak berhenti berdoa pada saat umroh, ya Allah kalau memang yang terbaik, semoga perusahaan segera mengizinkan pramugarinya untuk berhijab. Jadi karena beberapa perusahaan kan yang lain udah banyak yang membolehkan untuk kita berhijab saat on duty. Nah ini kalau di Garuda sendiri pada saat itu emang belum, jadi saya nggak berhenti berdoa pada saat umroh. Nah saya memberi waktu kepada diri saya, siapa tahu ada perubahan, kalau memang ini yang terbaik. Ternyata saya menunggu sampai di hari pas resign saya itu pun nggak ada perubahan, masih tetap seperti itu. Nah akhirnya saya bertanya sampai kapan saya harus menunggu gitu. Dan dengan desakan, maksudnya dengan masukan dari para ustazah, suami dan semuanya, kayaknya udah nggak ada yang setuju kalau saya melanjutkan pekerjaan itu, kecuali orang tua saya. Jadi ayah sama ibu saya itu waktu itu sempat kayak nge-briefing yang kayak lama banget. Kamu serius nih mau keluar? Kamu tahu kan pekerjaan ini sangat sulit untuk didapatkan, apalagi di zaman sekarang pekerjaan seperti ini tuh benar-benar langka gitu, dengan penghasilan yang cukup besar. Sepertinya kamu harus berpikir lagi gini-gini. Jadi orang tua tuh kayak nggak rela gitu, nggak tega kalau sampai saya keluar dari Garuda. Nah terus aku bilang sama mereka, ibu, ayah, kayak restui aku lah gitu, biar aku semakin mudah melangkahnya gitu. Lagian keputusan ini saya ambil benar-benar sudah saya pertimbangkan baik-baik, dan suami saya juga sangat merestui atau meridhoi saya untuk keluar. Terus kata ayah ibu, aku jelaskan maksudnya alasannya karena saya nggak mau lagi buka-buka hijab kayak gitu. Terus akhirnya mereka mengerti, dan ya sudah, maksudnya mereka akhirnya ya sudah, keputusan di tangan kamu. Meskipun aku melihat di wajah mereka itu kayak nggak ikhlas banget kalau aku tuh keluar kayak gitu, sedih sih. Jadi tapi kayak gimana ya, saya harus memilih. Nah seperti itu. Nah teman-teman, seperti itu sharing saya, alasan saya keluar atau resign dari pekerjaan pramugari. Nah kembali lagi ya, maksudnya ini benar-benar pure hanya sharing aja dari saya. Semoga bisa menginspirasi. Tapi itu semua kembali ke teman-teman ya, maksudnya tergantung dari kepercayaan, dari keyakinan teman-teman semua seperti apa. Nah seperti itu. Cuman di sharing kali ini juga saya ingin menekankan bahwa kita nggak perlu terlalu ambisius. Jadi setiap kita mau mengambil keputusan, sangat bagus kalau misalnya kita pertimbangkan dengan matang dari sisi baik, sisi buruknya, dan jangan lupa kembali ke ajaran agama kita. Jadi misalnya kita sendiri seorang muslim, jadi kita harus melihat dari sisi Islam seperti apa. Misalnya teman-teman mau bekerja menjadi model atau menjadi artis atau apa aja gitu, boleh-boleh aja, tapi teman-teman harus perhatikan bahwa yang teman-teman lakukan itu tidak ada unsur pelanggaran di dalamnya. Misalnya di dalamnya harus buka-buka hijab misalnya, atau harus yang pekerjaan yang harus membuat teman-teman meninggalkan kewajiban, misalnya sholat 5 waktu. Teman-teman kalau kerja ini nggak bisa sholat, nggak ada waktu sholatnya, itu harus dipertimbangkan. Kalau teman-teman kerja ini nggak bisa ini, jadi itu benar-benar harus menjadi pertimbangan agar pekerjaan yang kita dapatkan itu, yang kita lakukan itu tidak semata-mata mendapatkan uang saja, tapi terdapat keberkahan di dalamnya. Seperti itu sharing saya.
Nah, teman-teman yang masih ingin maju untuk menjadi pramugari atau masih berjuang, nah ini teman-teman bisa pertimbangkan juga dari sisi ini. Namun misalnya teman-teman memang punya passionnya di situ, nah teman-teman juga mungkin bisa berpikir lagi untuk mendaftar di perusahaan yang benar-benar mengizinkan muslimah untuk tetap mengenakan hijab. Nah, teman-teman, sekian dulu sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.